Assalamualaikum, selamat datang di channel Hasan Alatas bersama anak saya tercinta Sumayah. Baik, saya akan mencoba menceritakan tentang buku Keadilan Langit. Ini dia bukunya. Ini adalah buku Keadilan Langit. Nih juga bisa dilihat di sini buku Keadilan Langit ya. Buku ini adalah buku tentang kisah tragis orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat. Saya akan berikan kisah tentang seorang tentara atau perwira yang dulunya menjadi tentara yang sangat jahat, tentara yang sangat kejam, tentara yang sangat bengis ya. Dan akhir hidupnya dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kisahnya ya. Dulu aku perwira di kepolisian Prancis dengan pangkat kolonel. Aku membawahi para polisi lokal. Beirut takut kepadaku dan namaku betul-betul menakutkan orang paling pemberani sekalipun. Orang-orang Prancis mengandalkanku. Aku berbakti tulus kepada mereka dan menunaikan tugas. Jika orang Prancis gagal membongkar kejahatan, mereka mendatangkan tersangka. Lalu aku paksa tersangka untuk mengakui perbuatannya dengan kekuatanku. Aku tidak berbelas kasih kepada siapapun dan mempraktekkan beragam bentuk penyiksaan. Para penjahat kelas kakak pun tidak tahan menahan siksa. Lalu ia mengaku seperti aku inginkan atau diinginkan orang-orang Perancis. Jadi dia menyiksa orang-orang yang disangkakan, kemudian disiksa dengan begitu kejamnya sampai orang-orang itu tidak tahan dan mengakui kejahatan sesuai yang diinginkan oleh si kolonel ini. Kolonel menerapkan 84 cara penyiksaan. 84 cara penyiksaan. Badanku menggigil karena kisahnya dan penyiksaannya itu. Jadi dia menceritakan bagaimana dia menyiksa para tersangka. Padahal para tersangka itu belum tentu tersangka, tapi disiksanya supaya mereka mengakui kejahatan seperti yang diinginkan oleh kolonel. Kemudian kolonel berkata lagi, apa yang aku derita sekarang adalah hukuman dari Allah. Sebab dulu aku menyeret banyak orang-orang tak berdosa ke pengadilan dan menyiksa banyak sekali orang-orang soleh karena ingin menyenangkan orang-orang Perancis. Bisa dibaca di buku ini, Keadilan Langit, penerbit An-Nadwah. Pengarangnya adalah seorang staf Jenderal Mahmud Syed Khitab. Di halaman 127, pengarang buku ini mengatakan bahwasanya kondisi kesehatannya memaksanya untuk masuk salah satu rumah sakit di Beirut. Nah, ini lokasinya ada di Beirut. Tahunnya sudah lama, tahun 1972 Masehi. Coba kita pelajari peristiwa ini, semoga menjadi pelajaran berharga. Jadi pengarang ini ketika berada di salah satu rumah sakit, ada seorang pasien di sebelahnya. Seorang pasien di sebelahnya adalah seorang perwira, ya perwira tentara katakanlah. Tentara ini tidak bisa tidur semalaman, tidak bisa tidur dan tidak bisa membuat pengarang buku ini tidur. Kemudian perawat berkata kepadanya, tampaknya perwira itu tidak lama lagi akan meninggal dunia, lalu ia terbebas dari seluruh penyakitnya. Kemudian pengarang buku ini mengunjungi perwira yang sakit itu yang menamakan dirinya kolonel. Keluarganya juga memanggilnya kolonel. Para dokter, perawat wanita, dan para perawat laki-laki juga menamakannya kolonel. Ia bekerja di kepolisian Prancis ya. Ketika Prancis menjajah Libanon. Pak kolonel masih normal, akalnya masih normal. Tapi ia menderita banyak penyakit, tekanan darah tinggi, diabetes, penyempitan pembuluh nadi, keracunan darah, liver, dan lain-lain. Ia tidak tidur pada siang hari, sehingga Anda berkesimpulan ia sehat. Lalu kesehatannya turun drastis, hingga Anda berkesimpulan ia tidak hidup di detik-detik malam. Pada malam hari ini tragis ya, ia menjerit kesakitan berteriak memanggil perawat. Dalam teriakannya ia menggunakan dua alat, suaranya dan bel listrik. Jika perawat sudah datang, ternyata ia tidak minta apa-apa. Kemudian perawatnya balik lagi. Tapi kemudian perawat itu dipanggil lagi. Jika suaranya habis, ia menggunakan bel listrik. Ia ingin perawat menemaninya sepanjang malam, ya. Karena apa?
ketika itu dia tidak bisa tidur semalaman. Ketika pengarang buku ini mengunjungi kolonel, ia menangis terseduh-seduh. Ini adalah kisahnya ya. Dulu aku perwira di kepolisian Prancis dengan pangkat kolonel. Aku membawahi para polisi lokal. Beirut takut kepadaku dan namaku betul-betul menakutkan orang paling pemberani sekalipun. Orang-orang Prancis mengandalkanku. Aku berbakti tulus kepada mereka dan menunaikan tugas. Jika orang Prancis gagal membongkar kejahatan, mereka mendatangkan tersangka. Lalu aku paksa tersangka untuk mengakui perbuatannya dengan kekuatanku. Aku tidak berbelas kasih kepada siapapun dan mempraktekkan beragam bentuk penyiksaan. Para penjahat kelas kakak pun tidak tahan menahan siksa. Lalu ia mengaku seperti aku inginkan atau diinginkan orang-orang Prancis. Jadi dia menyiksa orang-orang yang disangkakan, kemudian disiksa dengan begitu kejamnya sampai orang-orang itu tidak tahan dan mengakui kejahatan sesuai yang diinginkan oleh si kolonel ini. Kolonel menerapkan 84 cara penyiksaan. Bayangkan, 84 cara penyiksaan. Badanku menggigil karena kisahnya dan penyiksaannya itu. Jadi dia menceritakan bagaimana dia menyiksa para tersangka. Padahal para tersangka itu belum tentu tersangka, tapi disiksanya supaya mereka mengakui kejahatan seperti yang diinginkan oleh kolonel. Kemudian kolonel berkata lagi, apa yang aku derita sekarang adalah hukuman dari Allah. Sebab dulu aku menyeret banyak orang-orang tak berdosa ke pengadilan dan menyiksa banyak sekali orang-orang soleh karena ingin menyenangkan orang-orang Prancis. Nah, jadi dia mengabdi pada orang Prancis. Sungguh dia mengabdi pada manusia, bukan mengabdi pada Allah. Orang-orang Prancis pulang ke negeri mereka, sedang Pak Kolonel diserang caci maki dan kutukan dari sana sini. Bahkan istri, anak-anak dan sanak kerabatnya mereka semua tidak mencintainya dan berdoa kepada Allah agar ia mati saja, karena ia menyiksa mereka dengan teriakan dan jeritanya. Jadi kolonel ini tidak bisa tidur semalaman. Dia selalu berteriak kesakitan, disiksa dia setiap malam, tidak bisa tidur dan berteriak kesakitan. Sesungguhnya ia lebih menyiksa dirinya sendiri karena perbuatannya. Para atasannya Prancis sudah pulang, sedangkan ia dibenci manusia dan keluarganya. Dulu ia menyiksa para korbannya di malam hari, kini Allah juga menyiksanya di malam hari. Dulu organ tubuh para korbannya berjatuhan karena penyiksaan. Sekarang organ tubuhnya rontok satu demi satu. Allah menyisakan lidahnya untuk membeberkan seluruh kejahatannya kepada manusia. Allah membiarkan memorinya normal agar ia bisa menghitung semua dosa yang pernah ia perbuat. Allah membuat otaknya normal agar ia ingat dan menyesal. Allah membiarkan hatinya berdenyut agar ia merasakan siksa dunia, tapi siksa akhirat itu lebih menyakitkan dan pedih. Apakah manusia mau mengambil ibrah pelajaran dari kisah ini? Dan Allah Maha benar ketika berfirman dalam surat Ibrahim ayat 45, dan kalian telah berdiam di tempat-tempat kediaman orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri, dan telah nyata bagi kalian bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepada kalian beberapa perumpamaan.